Menolak ajakan itu kadang terasa sulit, apalagi kalau kita khawatir mengecewakan orang lain. Tapi, apakah kita harus selalu setuju? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa menolak itu penting? Menolak ajakan sebenarnya adalah bentuk menjaga diri. Kita seringkali menyetujui segala ajakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi kita sendiri. Ini bisa membuat kita merasa kehabisan energi dan tidak mempedulikan diri. Menolak bukan berarti kita tidak peduli pada orang lain. Justru, kita menghargai diri sendiri. Dengan menolak ajakan yang tidak sesuai, kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat atau melakukan hal lain yang lebih penting. Pendekatan ini membantu kita menghargai batasan dan tidak merasa tertekan. Memahami pentingnya menolak juga membantu kita memperkuat integritas diri dan menjaga kesehatan mental. Jadi, bagaimana cara kita bisa menolak dengan baik tanpa merasa bersalah? Di chapter-chapter selanjutnya, kita akan menjelajahi langkah-langkah praktis yang bisa membantu kita menjalani hubungan sosial yang lebih sehat, tanpa mengorbankan diri sendiri. Chapter 2, Pahami alasan di balik penolakan. Sebelum menolak, penting untuk memikirkan alasan kita. Ada berbagai alasan mengapa kita harus mengatakan tidak, seperti kebutuhan untuk menyendiri, kelelahan, atau prioritas yang lebih penting. Menyadari dan memahami alasan ini membantu kita merasakan hak kita untuk menolak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin melakukan ini atau hanya merasa terpaksa? Dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa mengurangi rasa bersalah dan lebih percaya diri saat mengungkapkan keputusan kita. Proses ini juga dapat membantu kita memisahkan keinginan untuk menyenangkan orang lain dari kebutuhan kita sendiri. Ketika kita memahami dengan jelas alasan kita, maka kita bisa lebih bijak dalam memilih ajakan yang benar-benar sejalan dengan keinginan dan kondisi. Jadi, langkah pertama adalah memahami kebutuhan diri kita sebelum menghadapi ajakan dari orang lain. Chapter 3, Rumus Menolak yang Sopan. Seni menolak juga harus disampaikan dengan cara yang sopan. Kita bisa menggunakan kalimat yang jelas dan jujur tanpa harus berlebihan. Misalnya, terima kasih atas ajakannya, tapi kali ini aku tidak bisa. Dengan cara ini, kita bukan hanya menolak, tapi juga tetap menghargai ajakan tersebut. Hindari berbohong atau memberikan alasan yang rumit, karena itu hanya membuat kita lebih merasa bersalah. Kesederhanaan dalam menyampaikan penolakan adalah kunci untuk menjaga hubungan positif dengan orang lain. Menolak ajakan juga bisa disampaikan dengan cara yang menonjolkan perasaan kita. Seperti, aku sangat menghargai kamu mengundangku, namun aku punya jadwal yang harus aku prioritaskan sekarang. Ingat, menolak bukan hal yang buruk, saat kita melakukannya dengan jujur dan penuh respek. Chapter 4, Mengatasi Rasa Bersalah Setelah Menolak. Setelah kita menolak ajakan, seringkali rasa bersalah datang menghampiri. Kita merasa tidak enak, terutama jika orang yang mengajak kita adalah teman dekat. Namun, penting untuk mengingat bahwa menolak adalah bagian dari perawatan diri. Untuk mengatasi rasa bersalah ini, kita bisa mencoba beberapa cara. Pertama, ingatkan diri kita bahwa kita berhak untuk berbagi waktu dan energi sesuai dengan batasan kita. Kedua, fokus pada kebutuhan kita di saat itu. Ketiga, berikan afirmasi positif pada diri sendiri, seperti, saya melakukan keputusan yang tepat untuk diri saya. Dengan cara ini, kita dapat menyadari bahwa menjaga diri sendiri bukan hanya penting, tetapi juga wajar. Selain itu, diskusikan perasaan ini dengan teman dekat yang bisa memberikan perspektif baru. Kita perlu ingat bahwa tidak ada yang bisa memenuhi harapan semua orang, dan itulah yang membuat kita manusiawi. Chapter 5, Berlatih Menolak. Untuk menjadi lebih nyaman dalam menolak ajakan, latihan adalah kuncinya. Coba perhatikan situasi menolak ajakan dalam pikiran atau bahkan dengan teman yang memahami. Semakin kita berlatih, semakin mudah kita akan merasa saat harus berkata tidak. Kita bisa mulai dengan menolak ajakan kecil hingga ke ajakan yang lebih besar.
Ini akan membantu kita membangun kepercayaan diri. Selain itu, menjadi terbuka dengan orang lain tentang batasan kita juga sangat membantu. Semakin banyak kita berbicara tentang pentingnya menolak, semakin banyak kita akan menemukan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Buatlah skenario di mana kamu menolak dengan cara yang berbeda, sehingga ketika situasi nyata datang, kita sudah merasa siap. Berlatih secara konsisten akan membuat proses ini semakin alami dan akan mengurangi kecemasan yang mungkin kita rasakan saat harus berkata tidak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten inspiratif. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.